Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair jami'an, ahlan wa sahlan fi video ta'alumil yaum. Selamat pagi semuanya, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Pada hari ini, kita akan mempelajari materi baru mengenai prinsip dan praktik ekonomi Islam. Tetapi, sebelum lanjut memahami apa makna dari prinsip dan praktik ekonomi Islam, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua, yaitu yang pertama, menelaah prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam, dan yang kedua, mengimplementasikan prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Adapun outline pembahasan kita pada hari ini yaitu makna muamalah, hal-hal yang dilarang dalam muamalah, dan yang terakhir macam-macam muamalah. Oke, langsung saja kita simak pembahasan materi pada hari ini yaitu tentang prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Apa yang dimaksud dengan muamalah? Secara singkat, muamalah bisa diartikan sebagai urusan kemasyarakatan atau bisa pula diartikan dengan tukar-menukar barang. Sedangkan muamalah dalam ilmu ekonomi memiliki makna hukum yang berkaitan dengan harta, hak milik, perjanjian, jual beli, utang piutang, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan sebagainya. Di sisi lain, muamalah juga diartikan sebagai hukum yang mengatur keuangan serta segala hal yang merupakan hubungan manusia, baik secara individu maupun masyarakat. Nah, tujuan dari muamalah ini adalah agar tercapainya suatu kehidupan yang tentram, damai, bahagia, dan sejahtera. Dalam bermuamalah, tentunya ada pula hal-hal yang harus diperhatikan agar kita tidak salah melangkah. Berikut adalah hal-hal yang dilarang dalam bermuamalah. Yang pertama, tidak boleh menggunakan cara-cara yang batil. Yang kedua, dilarang mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, atau kehalalan produk. Yang ketiga, dilarang riba. Yang keempat, tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi. Yang kelima, dilarang berbuat zalim. Dan yang terakhir, dilarang melakukan transaksi dengan barang haram. Selanjutnya adalah macam-macam muamalah. Ada 3 macam muamalah, yang pertama jual beli, yang kedua utang piutang, dan yang ketiga sewa menyewa. Langsung saja kita simak bagaimana prinsip dan praktik dari ketiganya. Yang pertama adalah jual beli. Jual beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Hukum jual beli ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena itu, dalam hukum transaksi jual beli pun ada syarat-syaratnya. Kita tidak boleh melakukan sembarangan apa yang kita mau. Apa saja syarat-syaratnya? Next, kita bakal tahu nih. So, jangan di-skip ya. Nah, jadi syarat-syarat jual beli itu ada 3. Yang pertama, antara penjual dan pembeli. Yang kedua, uang dan barang. Dan yang ketiga, ijab qabul. Yang pertama, yaitu syarat antara penjual dan pembeli. Jadi, maksudnya itu, di antara keduanya, baik si penjual maupun pembeli, disyaratkan yang berakal sehat, balik, dan atas kehendak sendiri. Mengapa begitu? Karena dalam proses jual beli diharuskan adanya ijab qabul, artinya adanya serah terima yang disetujui antara penjual dan pembeli. Kalau salah satu dari penjual atau pembeli tidak memenuhi syarat tersebut, maka transaksi jual beli tersebut batal. Yang kedua, yaitu uang dan barang.
Jadi, uang atau barang yang digunakan pembeli atau penjual adalah uang dan barang yang halal, bukan uang hasil mencuri atau barang bekas yang sudah tidak layak digunakan. Dengan begitu, uang dan barang yang digunakan haruslah yang halal. Selain halal, barang yang kita beli pun harus bermanfaat. Namun, kebanyakan dari manusia, mereka itu lebih menuruti hawa nafsunya. Biasanya, barang yang mereka beli bukan berdasarkan kebutuhan, tetapi keinginannya. Padahal, belum tentu barang tersebut bisa bermanfaat, atau bahkan bisa saja menjadi sia-sia. Maka dari itu, kita harus berhati-hati karena Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 27, yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan. Selain halal dan bermanfaat, barang tersebut pun harus milik sendiri. Artinya, tidak ada jaminan dari barang tersebut dan bukan hak milik dari orang lain. Dan yang terakhir, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Selanjutnya, syarat jual beli yang terakhir, yaitu adanya ijab qabul. Artinya, adanya persetujuan antara penjual dan pembeli ketika transaksi jual beli berlangsung. Di dalam jual beli, ada istilah khiyar. Khiyar artinya boleh memutuskan antara meneruskan atau membatalkan proses jual beli. Dalam hal ini, khiyar diperbolehkan dalam Islam karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka. Sesuai yang dikatakan oleh Nabi, bahwasannya dua orang yang berjual beli boleh memilih untuk meneruskan atau tidak selama keduanya belum berpisah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di bawah ini ada macam-macam khiyar yang terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada khiyar majelis, kedua khiyar syarat, dan yang ketiga khiyar aibi. Khiyar majelis seperti yang sudah dijelaskan bahwa selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi, keduanya berhak memutuskan untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Yang kedua khiyar syarat, yaitu khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya, penjual memberi batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan jadi tidaknya pembelian tersebut dalam waktu 3 hari. Maka, apabila pembeli mengiyakan, status barang tersebut sementara yaitu dalam masa khiyar, tidak ada pemiliknya. Artinya, si penjual tidak berhak menawarkan kepada orang lain. Namun, jika akhirnya pembeli memutuskan tidak jadi, maka barang tersebut menjadi milik penjual dan boleh ditawarkan kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda kepada seorang lelaki, "Engkau boleh khiyar pada segala barang yang engkau beli selama 3 hari 3 malam." Hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah. Dan yang ketiga yaitu khiyar aibi. Jadi, khiyar aibi ini yaitu pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya ketika diketahui ada kecacatan, sehingga mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Istilah lain yang terdapat dalam jual beli adalah riba. Sebagaimana yang kita tahu, bahwasannya riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasannya Rasul mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikan. Hadis riwayat Muslim. Mengapa demikian? Karena bentuk apapun dari riba hukumnya adalah haram. Di bawah ini ada 4 macam riba, diantaranya riba fadli, riba qardi, riba yadi, dan riba nasi'ah. Apa yang dimaksud dengan riba fadli? Riba fadli ini adalah penukaran barang sejenis namun tidak sama timbangannya atau takarannya. Contohnya, 1 gram emas ditukar dengan 1/4 gram emas, atau 1 kilo beras yang ditukar dengan beras yang takarannya kurang dari 1 kilo. Jadi intinya, apa saja yang ditukar dengan barang sejenis namun takarannya dan ukurannya tidak seimbang, itulah yang dinamakan dengan riba fadli.
Yang kedua yaitu riba qardi. Riba qardi adalah kegiatan pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Misalnya, seseorang meminjam uang sebesar 1 juta rupiah, kemudian diharuskan membayarnya kembali sebesar 1.300.000 rupiah. Nah, tambahan bunga 300 ini yang dinamakan riba qardi. Yang ketiga, riba yadi. Riba yadi artinya akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Misalnya, seseorang membeli 1 kuintal beras. Setelah dibayar, si penjual langsung pergi, sedangkan berasnya dalam karung belum ditimbang apakah cukup atau tidak. Atau contoh lain, misalnya ketika Anda membeli paket internet 30 GB, tanpa dicek isi kuota tersebut benar atau tidak, Anda langsung membayar kemudian pergi. Nah, kemudian sesampainya di rumah ternyata isi kuota tersebut hanya 20 GB. Maka itulah yang dimaksud dengan riba yadi. Yang terakhir yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya, saya membeli tas dengan harga 200.000. Karena saya membeli tas tersebut secara kredit, maka tas tersebut harganya 300.000. 200.000-nya harga tas dan 100.000-nya sebagai imbalan untuk si penjual karena telah memberikan kesempatan berhutang kepada saya. Nah, uang 100.000 sebagai imbalan itulah yang dinamakan dengan riba nasi'ah. Selanjutnya adalah utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu di kemudian hari. Tentu saja, hal ini tidak mengubah keadaan dan tidak diselipkan oleh kegiatan riba. Jadi, misalnya, utang 1 juta dilunasi dengan 1 juta pula. Tetapi, jika orang yang berhutang tidak dapat melunasinya dalam tenggat waktu yang telah ditentukan karena kesulitan untuk membayar, maka Islam memberikan kelonggaran. Kalian bisa cek Al-Qurannya masing-masing, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 280, yang artinya, dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggat waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkannya itu, maka lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Di bawah ini ada rukun-rukun utang piutang, artinya utang piutang menjadi sah apabila ada yang berpiutang dan berutang, ada harta atau barangnya, dan yang terakhir adanya kesepakatan. Dan pembahasan terakhir adalah sewa-menyewa. Sewa-menyewa dalam fikih Islam disebut dengan ijarah, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal, atau hewan. Dasar hukum ijarah ini dalam Al-Quran ada di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 dan Quran Surat At-Tolaq ayat 6. Di bawah ini ada syarat dan rukun sewa-menyewa yang terdiri dari 7 syarat dan rukun. Di antaranya, yang pertama, yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. Yang kedua, sewa-menyewa dilangsungkan atas kemauan sendiri, bukan karena terpaksa. Yang ketiga, barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Yang keempat, ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Yang kelima, manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Yang keenam, disebutkan dengan jelas berapa lama akan memanfaatkan barang tersebut. Dan yang terakhir, harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Oke, itu dia pembahasan kita pada hari ini.
Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan lainnya. Thanks for attention. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.